Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Visianto akan menyampaikan resum modul 1 tentang mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Apa saja pengalaman belajar yang diperoleh dalam modul 1 ini? Yang pertama, konsep ilmu informatika. Yang kedua, konsep berpikir komputasional. Yang ketiga, konsep literasi digital. Yang keempat, konsep pembelajaran inklusif. Yang kelima, integrasi profil pelajar Pancasila dan masyarakat abad 21. Dalam konsep ilmu informatika, di mana informatika merupakan disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi seluruh konsep dunia di sekitar kita, baik nyata maupun maya. Sedangkan dalam konsep berpikir komputasional, kita mengenal kunci utama dalam berpikir komputasional, yakni ada 4, yakni dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Yuk kita lihat satu persatu. Dekomposisi. Dekomposisi adalah mengurai permasalahan dan mengamati setiap elemen atau bagian dari permasalahan. Abstraksi, memilih mana yang menjadi prioritas dan konteks penyelesaian masalah. Algoritma, yakni menyusun langkah penyelesaian secara berurutan. Sedangkan pengenalan pola, yakni mengungkap pola dari permasalahan tersebut yang kemungkinan nanti juga akan muncul serupa pada permasalahan berikutnya. Yang ketiga, konsep literasi digital. Dalam konsep literasi digital ada digital skill, yakni kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yakni kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, digital etnik, yakni kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau kita kenal dengan netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yakni digital safety, yakni kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga konsep literasi digital menjadi satu kesatuan untuk menjadi seorang warga digital yang baik. Yang dipelajari yang keempat yakni tentang konsep pembelajaran inklusif. Dalam pembelajaran inklusif ini ada 2 jenis, yakni plug dan unplug. Plug itu adalah aktivitas yang menggunakan pembelajaran menggunakan komputer, sedangkan unplug yang tidak menggunakan komputer sebagai alat untuk praktek. Pada pembelajaran inklusif ini, proses pembelajaran informatika dilakukan berpusat pada peserta didik atau student centered learning dengan menerapkan model pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Tak lupa
dalam kurikulum Merdeka, yakni ada integrasi profil pelajar Pancasila dan masyarakat abad 21. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik juga diharapkan mampu bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Pada saat mempelajari modul ini ada emosi EK dalam pembelajaran. E adalah eksplorasi lebih dalam, karena perubahan paradigma dalam belajar informatika meningkatkan rasa ingin tahu sehingga pembelajar modul 1 ini tertantang untuk mengeksplorasi lebih dalam hal-hal yang baru. K. Kemauan untuk berubah. Pembelajar modul 1 ini harus memiliki kemauan untuk berubah, baik secara konsep dan praktek menyesuaikan kondisi, situasi, serta tantangan yang dihadapi. A. Antusias. Pembelajar modul 1 memiliki dorongan untuk aktif mengikuti alur pembelajaran yang telah direncanakan. Kemudian hal baik dalam proses pembelajaran apa saja nih? 1. Bahwa pemahaman saling terkait antar konten modul dengan referensi dan aktivitas pembelajaran. Ini hal-hal baik yang ada di modul 1. Namun ada hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang pembaca temukan, yakni pemahaman yang menerapkan konsep pembelajaran inklusif dalam proses diskusi, sehingga muncul analisis implementasi modul 1. Pertanyaan kritis yang pertama, bagaimana menerapkan pembelajaran inklusif? Yang kedua, bagaimana cara membangkitkan sikap kreatif pada siswa? Sedangkan saya menemukan wawasan baru yang didapat dari modul 1 ini. Yang pertama adalah pembelajaran inklusif. Yang kedua adalah literasi digital. Nah, itu barang dikatakan belum banyak yang memahami atau yang tahu tentang pembelajaran inklusif dan literasi digital, terutama pada penerapan di kurikulum Merdeka. Tantangan guru informatika, yakni membuat perencanaan mata pelajaran informatika yang sistematis untuk menghasilkan skenario pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan inspiratif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Solusi yang pertama adalah perencanaan pembelajaran dengan menentukan tujuan pembelajaran yang membekali siswa agar memiliki daya saing dengan mengembangkan potensi diri yang beragam dan tetap memperhatikan penguatan karakter. Merancang pembelajaran, mengintegrasikan pengelolaan konten, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan teknologi, atau yang kita kenal dengan framework TPEC. Merancang asesmen dan penilaian, merancang penilaian pembelajaran informatika untuk menilai kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, menilai program capaian peserta didik dalam proses pembelajaran, serta untuk menilai capaian akhir peserta didik setelah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Apa keterhubungan topik yang dipelajari dengan masa lampau? Pembelajaran berpusat pada guru dan kurang melibatkan peserta didik yang aktif. Penggunaan perangkat digital gawe laptop belum didaya guna secara maksimal. Fokus pembelajaran masih bersifat abstrak sehingga sulit dipahami. Keterhubungan ini dapat dihilangkan dengan melibatkan penyelesaian masalah pada penciptaan produk, penggunaan pegawai digital yang lebih baik, pembelajaran yang lebih baik. Praktek baik di kelas, ada brainstorming, ada presentasi, dan ada pamer karya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.